A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzina yulhiduna ilaihi ajammiyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Terjemahan. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Padahal orang yang mengajarkan mereka tuduhan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam. Sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Ayat 103. 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. 105. Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pembohong. Ayat ini menyanggah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Al-Quran yang bahasanya sangat fasih, berparas sastra sangat tinggi, dan mengandung makna-makna yang sempurna, lagi mencakup segalanya, yang menjadikannya jauh lebih sempurna daripada makna-makna yang terkandung di dalam semua kitab yang diturunkan kepada kaum Bani Israel, merupakan buah dari pelajaran yang diterimanya, dan mana mungkin dia belajar dari seorang non-Arab. Jelas ini tidak akan dikatakan oleh seorang yang berakal rendah pun. Muhammad Ibnu Ishaq di kitab As-Sirah mengatakan, dahulu Rasulullah menurut berita yang disampaikan kepadaku sering duduk di marwah di tenda jangko. Seorang budak beragama Nasrani bernama Jabar. Dia adalah seorang budak milik dari seseorang Bani Hadrami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berpaling dari mengingatnya dan berpura-pura tidak tahu terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulnya, serta tidak ada niatan di dalam dirinya untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul dan sisinya. Manusia yang berkarakter seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada ayat-ayatnya dan apa yang disampaikan kepada Rasul-Rasulnya di dunia, dan bagi mereka di akhirat nanti akan ada azab yang pedih lagi menyakitkan. Dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang terkenal kedustaannya di kalangan manusia utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling benar, paling bertakwa, serta paling sempurna ilmu, pengalaman, iman, dan keyakinannya. Dia terkenal dengan kejujurannya di kalangan kaumnya. Tiada seorang pun yang meragukan hal ini dari kalangan mereka, sehingga mereka memberinya julukan di antara sesama mereka, yaitu Al-Amin. Ketika Heraklius Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu antara lain, Heraklius berkata, apakah kalian pernah menuduh sebagai pendusta sebelum dia mempermaklumatkan seruannya? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Maka Heraklius berkata, tidaklah logis bila dia meninggalkan kedustaan terhadap manusia, lalu dia pergi dan berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pendidikan. Yang pertama, pendidikan keimanan, iman kepada Al-Quran dan kitab. Dan yang kedua, Al-Quran bukan buatan Nabi tetapi adalah buatan Allah.